Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Sosan Firdaus dengan NIM 4342419090. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya di praktikum yang berfokus kepada interaksi halaman web menggunakan jQuery dan beberapa plugin JavaScript yaitu data tabel dan select. Nah, pada praktikum ini saya membuat 3 halaman utama, yaitu halaman input data barang, yang kedua halaman data barang dengan data tabel dan model edit, yang ketiga halaman select dan select 2. Jadi ada 2 select. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masing-masing dari halaman tersebut. Mulai dari halaman yang pertama, yaitu halaman input barang dengan jQuery. Pada halaman pertama ini, saya membuat form input data barang secara dinamis menggunakan jQuery. Nah, pada bagian tampilan terdapat sebuah form input barang yang terdiri dari 2 file utama, yaitu nama barang dan harga barang. Form ini memiliki 2 input utama, yaitu input nama barang dan juga input harga barang. Kemudian terdapat tombol submit yang digunakan untuk menambahkan data ke dalam tabel yang berada di bawah form tersebut. Jika kita demokan, maka akan menjadi seperti berikut. Ketika kita isikan di form nama barang dan juga ID barang, lalu kita tekan submit, maka submit akan berubah menjadi spinner seperti yang ada di modul untuk menunggu validasi sebelum inputan itu masuk ke dalam tabel. Setelah spinner itu selesai, maka data akan masuk ke dalam tabel. Nah, pada bagian JavaScript-nya, saya menggunakan library jQuery untuk menangani event pada halaman 1 ini. Berikut penjelasan sedikit terkait codingannya. Ketika halaman selesai dimuat, jQuery akan menjalankan fungsi document ready yang memastikan semua elemen HTML sudah siap digunakan. Selanjutnya, saya juga membuat variabel ID barang yang berfungsi untuk memberikan ID otomatis pada setiap barang yang ditambahkan ke tabel. Nah, ketika tombol submit ditekan, sistem akan melakukan validasi form terlebih dahulu menggunakan fungsi cek validity berikut untuk memastikan semua input telah diisi. Nah, jika form belum valid, maka browser akan menampilkan pesan validasi kepada user. Jika form valid, maka tombol submit akan menampilkan animasi loading berupa spinner dan tombol akan dinonaktifkan sementara. Nah, spinner ini dibuat menggunakan CSS animation dengan properti border dan keyframes rotate sehingga terlihat seperti proses loading. Setelah proses loading selama sekitar 800 milidetik, sistem akan mengambil nilai dari input nama barang dan harga barang menggunakan jQuery berikut ini. Nah, kemudian data tersebut itu dimasukkan ke dalam tabel dengan membuat baris HTML baru menggunakan template string. Nah, baris baru ini kemudian ditambah ke dalam T-body tabel barang menggunakan fungsi append dalam kurung ini. Nah, setelah data berhasil ditambahkan, nilai input akan dikosongkan kembali agar user dapat memasukkan data berikutnya. Terakhir, tombol submit akan kembali ke kondisi normal dan dapat digunakan kembali. Dengan cara ini, user dapat menambahkan data barang secara dinamis tanpa perlu melakukan reload halaman. Selanjutnya halaman 2. Data barang dengan data tabel dan model. Pada halaman kedua, saya membuat data barang menggunakan plugin data tables. Nah, data tables ini merupakan plugin JavaScript yang digunakan untuk membuat tabel menjadi lebih interaktif dengan fitur seperti pencarian data, pengurutan kolom, dan pagination. Nah, pada bagian halaman HTML terdapat sebuah tabel dengan ID tabel barang yang berisi beberapa data contoh seperti keyboard dan mouse yang tertera di layar. Nah, kemudian saya menambahkan sebuah model Bootstrap yang digunakan untuk melakukan edit data barang. Nah, model ini memiliki 3 file, yaitu ID barang, nama barang, dan juga harga barang. Nah, sesuai dengan perintah yang ada di modul, ID barang dibuat read only. Seperti yang tertera di layar, maka ID barang tidak bisa kita edit atau kita hapus agar tidak dapat diubah oleh user. Nah, pada bagian JavaScript-nya saya juga mengaktifkan plugin data tables menggunakan perintah seperti pada halaman coding berikut. Nah, dengan perintah $ tagar tabel barang data tabel dalam kurung ini.
Nah, setelah data tabel aktif, tabel secara otomatis memiliki fitur pencarian dan pengurutan data. Selanjutnya, saya juga membuat fitur klik pada baris tabel. Ketika seperti yang kita demokan tadi, ketika baris pada tabel tersebut diklik, maka jQuery akan mengambil data dari baris tersebut menggunakan fungsi row tanda kurung data tanda kurung ini. Nah, data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam input pada model menggunakan fungsi file dalam kurung. Nah, setelah itu model akan ditampilkan sehingga user dapat melakukan perubahan data. Jika tombol ubah ditekan, sistem akan mengambil nilai baru dari input model, kemudian memperbarui data pada tabel menggunakan fungsi data dalam kurung dan draw dalam kurung ini dari data tables. Selain itu, terdapat juga tombol hapus yang berfungsi untuk menghapus baris tabel yang sedang dipilih menggunakan fungsi remove dalam kurung ini. Nah, dengan fitur ini user dapat mengedit maupun menghapus data secara langsung melalui modal tanpa perlu reload halaman. Selanjutnya, kita kembali untuk mendemokan halaman ketiga, yaitu select 1 dan select 2. Pada halaman ketiga, saya membuat chart yang digunakan untuk membandingkan select HTML biasa dengan plugin select 2. Nah, pada chart pertama saya menggunakan select HTML biasa. User dapat mengetik nama kota pada input seperti berikut. Kita mendemokan jika kita ingin menginput nama kota pada kolom input ini, maka kita akan menambahkan teks kemudian menekan tombol tambahkan. Nah, kota yang dimasukkan akan ditambahkan ke dalam dropdown yang ada di bawahnya ini menggunakan fungsi append dalam kurung pada jQuery. Nah, ketika user memilih kota dari dropdown, nilai kota tersebut akan ditampilkan ke bagian kota terpilih menggunakan fungsi teks dalam kurung. Nah, pada chart kedua saya menggunakan plugin select 2. Select 2 ini merupakan plugin-nya JavaScript yang dipakai untuk meningkatkan fungsi drop-down select dengan tampilan yang lebih modern serta fitur pencarian. Nah, plugin ini diaktifkan dengan perintah $select dollar dalam kurung tanda petik tagar select kota 2 tanda petik dalam kurung titik select 2 dalam kurung titik koma. Nah, setelah plugin aktif, dropdown akan memiliki fitur pencarian sehingga user dapat mencari kota dengan lebih mudah. Bedanya dengan select 1 tadi, kalau select 1 itu tidak bisa dicari dropdownnya, kalau yang select 2 ini bisa dicari dropdownnya. Nah, penambahan kota pada select 2 ini juga dilakukan dengan membuat objek option baru, kemudian ditambahkan ke dalam select menggunakan fungsi append dan trigger change. Nah, ketika user memilih kota dari dropdown select 2, maka nama kota yang dipilih itu akan ditampilkan pada bagian kota terpilih. Dengan menggunakan select 2 itu, pengalaman pengguna menjadi lebih baik, terutama jika jumlah data pada dropdown itu cukup banyak. Berikut saya tampilkan sekilas coding dari halaman 3 yang sudah saya buat. Oke, dari praktikum ini saya mempelajari bagaimana JavaScript dan jQuery itu dapat digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih mudah dan lebih interaktif. Nah, beberapa fitur yang berhasil saya implementasikan dalam praktikum ini, yang pertama yaitu menambahkan barang dan menambahkan data secara dinamis ke dalam tabel. Yang kedua, penggunaan animasi loading spinner. Yang ketiga, penggunaan plugin data tables untuk tabel interaktif. Yang keempat, penggunaan modal Bootstrap untuk edit dan hapus data, serta penggunaan select HTML dan plugin select 2 untuk dropdown yang lebih interaktif. Demikian penjelasan hasil dari pengerjaan praktikum yang telah saya buat. Terima kasih.